Sistem koordinasi. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh yang kamu bergerak bersamaan kan? Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Kemudian ibumu memanggil, otomatis telingamu yang mendengarnya. Nah, seluruh gerak responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut sebagai sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintah setiap organ untuk dapat bekerjasama mendukung fungsi tubuh agar kerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah sistem saraf, endokrin, dan juga indera. Sistem saraf pada manusia. A. Neuron. Sel saraf. Sistem saraf yang terletak pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron. Sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-sel yang tidak mengalami pembelahan sel, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensi listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel, perikarion, fungsi mengendalikan metabolisme neuron. Dendrit, fungsi menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Akson, neurit, fungsi mengirim impuls ke sel neuron lainnya. Akson dibungkus oleh substansi lemak selubung mielin. Bagian yang tidak diselubungi disebut nedus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel Schwann disebut selubung Schwann. Neuron berdasarkan fungsinya. Neuron sensor, aferen, menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, otak atau medula spinalis. Neuron motor, eferen, menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, otot atau kelenjar. Neuron konektor, interneuron, menghubungkan antara neuron. Neuron berdasarkan strukturnya atau jaluran sitoplasma. Neuron multipolar, 1 akson dan 2 atau lebih dendrit. Contoh neuron motor pada otak. Neuron bipolar, 1 akson dan 1 dendrit. Contoh neuron pada mata, hidung. Neuron unipolar, neuron bipolar yang terlihat hanya memiliki satu jaluran badan sel karena akson dan dendrit berfungsi. Contoh neuron pada fotoreseptor mata. B. Sel neuroglia. Glia adalah sel penunjang susunan saraf pusat, berfungsi sebagai jaringan ikan, membelah secara mitosis. Jenis-jenis sel glia berbentuk bintang, fungsi sebagai lem untuk menyatukan neuron-neuron. 2. Oligodendrosit. Oligodendroglia seperti astrosit tapi lebih kecil, fungsi membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. 3. Mikroglia kecil, fagosit, fungsi pertahanan imun. 4. Sel ependima, membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medulla spinalis. C. Sinapsis adalah hubungan antar neuron, merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron lain dengan dendrit dari neuron lainnya. Hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur. 1. Prasinaps, bagian akson terminal. 2. Celah sinaps, ruang antara prasinaps dan pascasinaps. 3. Pascasinaps, bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter, fungsi mengirimkan impuls. Prosesnya disebut transisi sinapsis. Sifat neurotransmitter. A. Eksitasi, meningkatkan impuls. Contoh, asetikloin. B. Inhibisi, menghambat impuls. Contoh, glisin pada medulla spinalis. D. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan lalu dibawa oleh neuron. Contoh, suhu, tekanan, aroma, rasa. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan gerakan, yaitu 1. Gerak sadar, relatif lama, melewati jalur panjang melalui otak. 2. Gerak refleks, cepat melalui jalur pendek, tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. E. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensi membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+, K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ ke luar sel. Tahap penghantaran impuls. Tahap istirahat, polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls. Ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Tahap depolarisasi. Neuron mendapat rangsang. Saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif. Intraseluler bermuatan positif. Tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup. Saluran K+ terbuka sehingga K+ keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. F. Sistem saraf pusat, SSP.
Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsang saraf dari luar tubuh, ekstroseptor, dan dari dalam tubuh, interoseptor. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Terdiri atas otak, cerebral, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges, yang terdiri atas 3 lapisan. 1. Piameter, lapisan terdalam, banyak pembuluh darah, menempel pada otak atau medula spinalis. 2. Arachnoid, sedikit pembuluh darah, berisi cairan cerebrospinalis yang mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran zat atau nutrien antara otak dan medula spinalis. 3. Durameter, lapisan terluar, tebal dan kuat, terdiri dari 2 lapisan. Terdapat tulang subdural untuk memisahkan dari arachnoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Otak dan medula spinalis memiliki substansi abu-abu bagian luar dan substansi putih bagian dalam. Sistem saraf pusat. Kelihatan membujur sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Substansi abu-abu dan substansi putih pada otak dan medula spinalis. 1. Substansi abu-abu, gray matter, bagian luar, cortex, otak dan bagian dalam medula spinalis. Mengandung badan sel neuron, serabut bermilien dan tidak. Astrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. 2. Substansi putih, white matter, bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Didominasi serabut bermielin maupun tidak, mengandung oligodendrosit, astrosit, fibrosa, dan mikroglia. Substansi kelabu dan substansi putih pada A. Sumsum tulang belakang dan B. Otak. Otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, cerebrum, dan tengah, otak kecil, cerebellum, dan sumsum lanjutan. 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% O2, menerima 1,5% darah dari jantung, tersusun dari 100 miliar neuron yang saling terhubung oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan muatan listrik, terbentuk pada minggu keempat masa kehamilan. Bagian kranial berdiferensiasi menjadi otak depan, otak tengah, otak belakang. Bagian-bagian otak. 1. Otak besar, cerebrum. 2. Diencephalon. 3. Renencephalon, sistem limbik. 4. Mesencephalon, otak tengah. Cerebrum, otak besar, bagian depan atas rongga tengkorak, merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Cerebrum terdiri atas 2 belahan, hemisfer, yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Cerebrum, otak besar, mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut cortex cerebral dan bagian dalamnya disebut nucleus. Ganglia basal. Otak besar terdiri atas A. Otak depan, lobus frontalis, merupakan pengendalian gerakan otot. B. Otak belakang, lobus occipitalis, merupakan pusat penglihatan. C. Otak samping, lobus temporalis, merupakan pusat pendengaran. D. Otak atas, lobus parietal, merupakan pusat sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. A. Bagian dalam, substansi putih, nukleus basal, pusat untuk koordinasi motor. Apabila rusak, maka seseorang menjadi pasif karena nukleus basal tidak mampu mengirimkan impuls motor ke otot. Contoh, Parkinson. B. Bagian luar, substansi abu-abu, konteks cerebral. 80% total massa otak dengan tebal 5 mm. Sisi kanan dan sisi kiri dihubungkan oleh serat pita, corpus callosum. Area fungsional korteks cerebral. Motor primer pada lobus frontal dari gyrus prasental mengendalikan kontraksi voluntar otot rangka. Sisi anterior gyrus presentral mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Area Broca mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor konteks. Area sensor primer pada gyrus prosentral menerima info nyeri, tekanan, suhu, sentuhan. Area visual primer pada lobus occipital menerima info dari retina mata. Area auditory primer pada tepi atas lobus temporal menerima impuls pendengaran. Area olfaktori primer pada permukaan media lobus temporal. Area pengecap primer gustatory pada lobus parietal berfungsi untuk resepsi rasa. Area asosiasi menurun Brodmann. Area asosiasi frontal pada lobus frontal, pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik pada lobus parietal, pusat penafsiran bentuk dan tekstur objek. Area asosiasi visual pada lobus occipital, pusat penafsiran visual dan auditory. Area wicara wernicke pada superior lobus temporal sebagai pusat bahasa dan wicara. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah. 1. Talamus, fungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks, otak besar, berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. 2. Hipotalamus, fungsi A. Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom tak sadar. B. Pusat pengaturan emosi. C. Pengaturan sistem endokrin. 3. Epitalamus, pita sempit jaringan saraf terbentuk atap. Diencephalon berfungsi dalam dorongan emosi. Terdapat badan
pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Linencephalon, sistem limbik, cincin-cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur neuron. Berfungsi dalam 1. Pengaturan emosi, tertawa, marah, menangis, takut, dan tersipu. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Pola perilaku sosioseksual. 4. Belajar. Bagian-bagiannya termasuk hipokampus, amigdala, nukleus, thalamik anterior, septum, korteks limbik, dan fornix. Menencephalon, otak tengah, otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan cerebrum. Fungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons, dan medula oblongata disebut batang otak. Pons faroli, jembatan farol, didominasi oleh serabut putih, menghubungkan cerebellum kiri dan kanan, serta menghubungkan cerebrum dengan medula spinalis. Fungsi mengatur frekuensi pernapasan. Cerebellum, otak kecil, terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Fungsi mempertahankan keseimbangan, kontrol gerak mata, koordinasi gerakan sadar, dan berkaitan dengan keterampilan. Formasi retikuler, jaringan serabut saraf dan badan sel tersebar di medula oblongata, pons, dan otak tengah. Fungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Medula oblongata menjalur dari pons hingga medula spinalis. Fungsi pengendalian denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, menelan, muntah, sekresi pencernaan, dan gerak refleks bersin, dan lain-lain. Medula spinalis berbentuk silinder yang memanjang dari batang otak hingga ruas kedua tulang pinggang, panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsi mengendalikan gerak refleks, komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk melalui tanduk dorsal. Impuls motor keluar menuju efektor melalui tanduk ventral. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung yang menerima impuls dari sel saraf sensor dan menghantarkannya ke sel saraf motor. Struktur bagian dalam substansi abu-abu. Bagian atas dan bawah disebut tanduk kolumna. Banyak badan sel. Dendrit asosiasi, neuron eferen, akson tidak bermielin. 1. Tanduk abu-abu posterior. Dorsal, batang vertikal atas, badan sel menerima impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 2. Tanduk abu-abu anterior, ventral, batang ventral bawah. Neuron motor mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 3. Tanduk lateral, antara tanduk posterior dan anterior, mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. 4. Komisura abu-abu, menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan. Struktur bagian luar, substansi putih, tersusun dari akson bermielin, terbagi menjadi funiculus, kolumna, anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat tractus fasciculus spinal. 5. Tractus sensor ascendent, menyampaikan informasi dari tubuh ke otak, contoh nyeri, suhu, tekanan, sentuhan. 6. Tractus motor descendent, membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju tubuh, berfungsi menghantarkan impuls untuk ketepatan gerak sadar serta mempertahankan kontraksi otot dalam gerak refleks. G. Sistem saraf tepi SST, terdapat ganglion, yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia, terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak, terdiri atas 12 pasang saraf, sebagai besar tersusun dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensori. 1. Saraf kranial, olfaktori, jenis neuron, sensori, fungsi, indera penciuman. 2. Saraf kranial, optik, CN2, jenis neuron, sensori, fungsi, indera penglihatan. 3. Saraf kranial, okulomotor, CN3, jenis neuron, sensori, motor, fungsi, motor, influx, dari otak tengah ke otot bola mata, pembuka kelopak mata, sensori, informasi dari otot mata ke otak tengah. 4. Saraf kranial, trokler, CN4, jenis neuron, sensori, motor, fungsi, motor, impuls dari otak tengah ke otot sadak bola mata, sensori, informasi dari otot sadak bola mata ke otak tengah. 5. Saraf kranial, trigeminal, CN5, jenis neuron, sensori, motor, fungsi, motor, impuls dari pons ke otot mastikasi, mengunyah, sensori, informasi dari wajah, rongga nasal, dan rongga oral. 6. Saraf kranial, abdusen, CN6, jenis neuron, sensori, motor, fungsi, motor, impuls dari pons ke otot rektus lateral mata, sensori, informasi dari otot rektus lateral mata ke pons. 7. Saraf kranial, fasial, CN7, jenis neuron, sensori, motor, fungsi, motor, impuls dari pons ke otot ekspresi wajah, kelenjar air mata, dan kelenjar saliva, sensori, informasi dari indera pengecap lidah. 8. Saraf kranial, vestibulococlear, CN8, jenis neuron, sensori, fungsi, informasi dari indera pendengaran ke talamus dan lobus temporal otak. 9. Glossofaring, CN9, sensori, motor,
motor, impuls dari medula ke otot untuk menelan dan kelenjar ludah. Sensori, informasi tentang rasa pada lidah, faring, laring, dan tekanan darah dalam pembuluh darah tertentu. 10. Vagus, CN10, sensori motor, impuls dari medula ke seluruh organ pada toraks dan abdomen. Sensori, informasi dari faring, laring, trakea, asofagus, jantung, serta viscera abdomen ke medula dan 11. Aksesoris spinal, CN11, sensori motor, impuls dari medula ke otot volanter, faring, dan laring, serta dari medula spinalis, cervical ke otot trapezius dan sternocleidomastoid. Sensori, informasi dari otot faring, laring, trapezius. 12. Hipoglossal, CN12, sensori motor, impuls dari medula ke otot lidah. Sensori, informasi dari spindel otot lidah. 2. Saraf spinal, berasal dari medula spinalis. A. Setiap sarafnya terdiri atas satu radix dorsal dan ventral. Radix dorsal terdiri atas serabut sensori, sedangkan radix ventral terdiri atas serabut motor. B. Bagian yang membesar pada radix dorsal disebut ganglion radix dorsal yang mengandung neuron sensor. C. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf, yaitu 8 pasang saraf cervix C1 sampai C8, 12 pasang saraf toraks T1 sampai T12, 5 pasang saraf lumbar L1 sampai L5, 5 pasang saraf saktum S1 sampai S5, dan 1 pasang saraf koksik. D. Berfungsi mempersaraf otot-otot pada anggota gerak tubuh. E. Terbagi menjadi divisi eferen, membawa informasi dari reseptor ke SSP, dan divisi eferen membawa instruksi dari SSP ke organ efektor atau kelenjar. Tabel perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik, serat adrenitik. Asal, segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Serat praganglion, pendek, ada sinaps, mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Serat pasca ganglion, panjang, berasal dari rantai ganglion, berakhir di organ efektor, mengeluarkan norepinefrin. Fungsi, beraktivitas fisik yang berat dalam situasi darurat atau stres, respons lawan. Meningkatkan denyut jantung, menguraikan simpanan lemak, membuka saluran napas. Saraf parasimpatik, serat kolinergik. Asal, area kranial, otak dan saktum. Serat praganglion, panjang, mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Serat pasca ganglion, sangat pendek, berakhir di sel-sel organ, mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu asetilkolin. Fungsi, beraktivitas mendorong tubuh agar istirahat dan mencerna pada kondisi tenang, melambatkan denyut jantung. Simpatik, memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya air ludah, saliva, meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih, mempercepat denyut jantung, menambah volume darah, memperbesar pembuluh darah koroner, mempersempit pembuluh darah arteri, paru-paru, dan arteri pada organ kelamin, melebarkan cabang tenggorok, bronkia, mengkerutkan kura, limpa, menyebabkan kontraksi, meremas rahim pada saat kehamilan dan relaksasi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Parasimpatik, mengecilkan pupil mata, membantu stimulasi keluarnya air ludah, saliva, menurunkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, mengerutkan kantung kemih, memperlambat denyut jantung, mengurangi volume darah, mempersempit pembuluh darah koroner, memperbesar pembuluh darah arteri, paru-paru, dan arteri pada organ kelamin, mempersempit cabang tenggorok, bronkia, melebarkan kura, limpa, tidak berpengaruh pada kontraksi dan relaksasi rahim. H. Gangguan sistem saraf. 1. Meningitis, peradangan pada meningis dengan gejala pertambahannya jumlah dan perubahan susunan cairan cerebrospinal disebabkan oleh bakteri dan virus. 2. Ensefalitis, peradangan jaringan otak disebabkan virus. 3. Rasa bal, kebas, dan kesemutan. Gangguan pada sistem saraf sensori disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangnya vitamin B1, B6, B12. 4. Neuritis, gangguan pada SST akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Gejalanya adalah rasa sakit hebat pada malam hari. 5. Epilepsi, penyakit saraf menahun yang menyebabkan serangan mendadak berulang-ulang, disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak pada kelahiran, stroke, dan alkohol. 6. Alzheimer, sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya ingat berkurang. 7. Gegar otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran, ditandai dengan pingsan atau kebingungan.